Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Liza Zanahdian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan membahas terkait persamaan garis lingkup pada elips. Kemarin kita udah belajar terkait persamaan umum elips, istilah-istilah pada elips dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis lingkup pada elips. Nah, yang pertama kita akan mencari persamaan garis lingkup pada elips jika diketahui gradiennya. Jadi satu tiga diketahui gradiennya. Nah, seperti ini. Jadi, misal ada persamaan garis bergradien M. Misal ada persamaan garis bergradien M adalah Y sama dengan MX plus P. Nah, selanjutnya persamaan elips B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, misal ada persamaan garis bergradien M dan persamaan elips ini. Jadi kita harus tuliskan juga P yang harus diketahui, yaitu Y sama dengan MX plus P X kuadrat per plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencari absis titik potong terlebih dahulu, karena kita akan mencari titik potongnya dahulu. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari. Nah, di sini kita bisa menghitung mulai dari persamaan elips terlebih dahulu, lalu mensimplifikasikan persamaan garis ini ke dalam persamaan elips. Jadi X kuadrat per A plus B kuadrat sampai dengan. Nah, Y ini kita bisa langsung ubah ke persamaan garis ini. Jadi langsung aja kita ubah. Jadi MX plus P kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Nah, lalu kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat. Menggunakan penimbunan. Jadi B kuadrat X, karena ini kan A-nya dibalikan dengan A kuadrat B kuadrat, A kuadratnya hilang, plus dengan X ini kita kalikan dengan B kuadrat kali A kuadrat. Jadi di sini ada A kuadrat dan X plus B. Nah, kita operasikan B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat. Nah, ini berarti M kuadrat X kuadrat plus 2 MX P plus P kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita kalikan terlebih dahulu yang sebelah sini. Jadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus A kuadrat 2 MX P plus A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Nah, soal ini kita dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Jadinya ini A kuadrat B kuadrat, ini juga A kuadrat B kuadrat, A kuadrat B kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa mengelompokkan koefisien yang sama. Ini misal X kuadrat sama berarti
B plus A kuadrat M kuadrat kali X kuadrat plus yang X-nya sama ini berarti A kuadrat ini kalikan 2 berarti 2 A kuadrat M P ini koefisiennya X plus A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini udah terlihat bahwa ini tuh termasuk bentuk umum dari persamaan garis. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa ini itu A, ini B, dan ini C. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwa A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Nah, karena kita kan akan mencari persamaan garis ini, yang mana kalau garis ini berarti diskriminannya itu harus sama dengan 0. Jadi di sini saya izin menghapus. Diskriminant harus sama dengan 0 karena garis Y itu menyinggung elips. Oke. Nah, karena diskriminannya sama dengan 0 berarti diskriminan itu kan B kuadrat min 4A kali C sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan aja. A-nya tadi berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti B-nya kan 2 A kuadrat M P kuadrat ini. Lalu min 4 A-nya berapa? A-nya B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu C-nya A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu kita operasikan. Jadi ini kan 2 kuadrat 4 A kuadrat kali kuadrat berarti A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Nah, ini 4 ini kalikan dulu dari sini berarti B kali A kuadrat B kuadrat B kuadrat A kuadrat P kuadrat. Nah, terus ini dikalikan di sini berarti B kuadrat ini kan plus kali min berarti min, terus B kuadrat kali B kuadrat ini bisa pangkatnya langsung ditambah aja berarti pangkat 4 B pangkat 4 A kuadrat, lalu plus ini dikalikan dengan ini A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Nah, selanjutnya ini dikalikan dengan ini plus kali min berarti min A pangkat 4 dan A kuadrat kali kuadrat, lalu M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, hapus. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan 4 ini ke sini, jadinya 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 B kuadrat A kuadrat B kuadrat min B pangkat 4 A kuadrat berarti min kali min jadi plus 4 B pangkat 4 A kuadrat. Lalu negatif 4 ini dikalikan dengan ini min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Nah, ini negatif kali negatif positif berarti 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Nah, dari sini kita lihat dulu apakah ada yang sama, nanti bisa kita coret. Di sini ada yang sama, ini kita coret dengan ini, jadinya kita tulis dulu 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat plus 4 A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kan ketiga ini
terdapat sama, ada 4, ada A kuadrat, ada B kuadrat. Jadi kita bagi dengan 4 A kuadrat B kuadrat seperti ini. Jadinya ini jadi negatif B kuadrat plus berarti ini jika dibagi dengan ini hasilnya B kuadrat saja, karena A kuadratnya habis. B pangkat 4 bagi B kuadrat plus ini berarti 4-nya habis, A pangkat 4 bagi A pangkat 2 tinggal A pangkat 2, M-nya masih ada, M-nya, B-nya habis, B pangkat 2 bagi B pangkat 2, jadi sama dengan 0. Nah lalu ini kan kita kan mencari P itu sama dengan berapa, jadi di sini kita bisa kedua-duanya kita tambah dengan P kuadrat. Jadi ini P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah sekarang kita kan cari P sama dengan berapa. Nah sedangkan di sini kan P pangkat 2, jadi kita bisa cari akarnya. Jadi P sama dengan, nah kalau mencari akar kan harus ada plus minusnya. Jadi di sini P sama dengan plus minus B kuadrat plus A pangkat 2 M pangkat 2. Nah setelah ketemu P ini sama dengan berapa, sekarang kita cari persamaan garis singgungnya itu sebenarnya berapa, dengan cara menghapus, dengan cara substitusikan P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ke persamaan garisnya. Persamaan garis Y sama dengan MX plus P. Jadi Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, udah ketemu persamaan garis singgungnya. Sekarang kita tarik kesimpulan. Jadi persamaan garis singgung pada elips yang berpusat di 0,0 berarti persamaannya X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, sedangkan dengan cara yang sama kita bisa cari persamaan garis singgung pada elips yang pusatnya itu alfa koma beta. Jadi dengan cara yang sama kita bisa tahu persamaan garis singgung pada elips. Nah, pada elips yang berpusat di alfa koma beta berarti persamaannya kemarin seperti apa? Persamaannya kemarin X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah, jadi kita tinggal substitusi aja. Jadinya Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah,
Jadi kita udah ketemu persamaan garis singgung pada elips jika diketahui gradiennya. Di sini kalau elipsnya itu berpusat di 0,0, maka persamaan garis singgungnya yaitu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Sedangkan kalau persamaan garis singgung pada elips yang berpusat di alfa, beta, maka persamaan garis singgungnya seperti ini. Y min beta sama dengan m kali x min alfa plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada elips jika diketahui titik singgungnya. Jadi, misal ada persamaan elips dengan pusat 0,0, berarti kan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan ada titik, kita misalkan titik P, koordinatnya x2, y2 berada pada elips. Jadi titik P ini berada pada elips, berarti ada di dalam berada di elipsnya, tapi dia bukan titik singgungnya. Jadi berlaku, ini kan kalau berada pada elips berarti dia memenuhi persamaan elips. Jadi kita bisa substitusikan. Jadi x2 kuadrat per a kuadrat plus y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga berlaku jika kedua ruas aku kalikan dengan a kuadrat b kuadrat, berarti kan b kuadrat x2 kuadrat plus a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Seperti ini. Ini persamaan 1. Nah, selanjutnya jika ada titik, misalnya titik T, itu koordinatnya x1, y1. Nah, titik T ini adalah titik singgung elips. Titik singgung elips. Nah, karena titik T ini adalah titik singgung elips, yang mana elipsnya tadi pusatnya di 0,0, jadi persamaannya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 berlaku karena dia kan titik singgung elips, berarti dia tetap berada juga di elipsnya kan, jadi bisa disubstitusikan. Berarti kan x1 kuadrat per a kuadrat plus y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas aku kalikan dengan a kuadrat b kuadrat juga untuk menghilangkan penyebutnya. Jadi kan b kuadrat x1 kuadrat plus a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu diperoleh dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh y2 x2 kuadrat plus a kuadrat y2 kuadrat sama dengan, ini kan dua-duanya sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, yang kita samakan itu yang sisi kirinya, jadi b kuadrat x1 kuadrat plus a kuadrat y1 kuadrat. Nah, di sini kita operasikan, ini kan bisa pindah ke sini, jadi b kuadrat x1 kuadrat plus b kuadrat x2 kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat min a kuadrat y2 kuadrat.
Nah di sini aku kelompokin dulu koefisien yang sama. Ini kan b kuadrat ini. Berarti min b kuadrat x1 kuadrat. Nah ini kan plus ya, kita hati-hati ini plus berarti di sini min. Karena nanti jika dikalikan maka hasilnya plus. Min kali min kan plus, berarti di sini x min x2 kuadrat. Sama dengan ini juga sama, ini dikelompokkan koefisien yang sama, yang mana ini a kuadratnya. Berarti ini a kuadrat y1 kuadrat min y2 kuadrat seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita bisa ubah menjadi min b kuadrat x1. Nah, ini kan x1 kuadrat min x2 kuadrat, ini kan bisa diubah kayak gini. Kita kan pernah kenal yang namanya a kuadrat min b kuadrat itu bisa diubah dengan a min b kali a plus b. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ini kita bisa ubah jadi x1 min x2 x1 plus x2 sama dengan ini masih sama juga bentuknya kan, ini sama ini berarti a kuadrat y1 min y2 kali y1 plus y2 ini. Nah oke, selanjutnya kita bisa ubah bentuknya lagi. Sini hapus. Bisa ubah bentuknya menjadi min b kuadrat x1 min x2 per a kuadrat y1 min y2. Nah ini bisa dengan nah seperti ini berarti sama dengan x1 min x2 per y1 min y2 seperti ini. Di sini berarti y1 min y2 per x1 min x2 seperti ini. Ini persamaan 3. Oke. Selanjutnya kita kan mau cari persamaan garis P ke T kan. Dari titik pada elips ke titik singgung elipsnya itu 8. Jadi untuk mencari persamaan PT itu menggunakan persamaan dari dua titik. Yang mana berarti bisa diambil dari rumus persamaan dua titik ini, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini tuh bisa diubah lagi. Jadi ini pindah ke sana berarti y min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 kita kalikan dengan ini y2 min y1. Oke. Selanjutnya kita bisa open ini kita balik. Jadinya kan bisa y min y1 y2 min y1 karena sifatnya kan komutatif berkalian. Jadi ini bisa x2 min x1 kali nih x min x1. Nah, kayak gini. Seperti ini berarti kita bisa selanjutnya ini berarti kita bisa sebut sebagai persamaan keempat. Nah, kita kan udah dapat persamaan 3 sama 4. Nah, dari persamaan 3 dan 4 itu diperoleh bahwa
dari persamaan 3 dan 4 itu diperoleh bahwa Y min Y1 sama dengan min, nah ini loh, Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kan sama dengan ini. Kita bisa ganti dengan persamaan 3 ini, substitusikan. Berarti kan min B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 kita kalikan dengan X min X1. Nah kalau kayak gini kita bisa aku pindah ke sini, berarti kan Y min Y1 kali A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan min B kuadrat kali X1 plus X2 kali X min X1 seperti ini. Nah karena titik P itu ada pada elips, jika titik P ini mendekati ke titik P, jadi kan mereka kayak berimpit, bakal berimpit. Jadi di sini aku tuliskan karena titik P berada pada elips, jika titik P mendekati P, maka P akan berimpit dengan T. Nah, akibatnya apa? Akibatnya X1 sama X2 itu sama. Koordinatnya itu sama di satu titik. Tapi kan X1 sama dengan X2, Y1-nya juga sama dengan Y2. Nah, berarti untuk persamaan ini kita bisa menjadi Y min Y1 min B kuadrat 2X1, karena kan tadi X1 tambah X2 berhubung X1 X2 itu sama, sini berarti 2 kali X1, karena kan X1 tambah X1 sama dengan 2 kali X1. Oke, per A kuadrat 2Y1 sama ya kayak tadi, X min X1. Nah dari sini bisa aku hapus, ini bisa dipindah ke sini, berarti Y min Y1 kali A kuadrat 2Y1 ini sama dengan min B kuadrat 2X1 kali X min X1 kan biasa. Nah selanjutnya ini kedua ruas aku bagi dua. Nah bagi dua berarti Y min Y1 A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 X min X1 kayak gini. Oke, selanjutnya ini aku operasikan aja, berarti A kuadrat Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min BX1 X min kali min berarti plus B kuadrat X1 X1 berarti X1 kuadrat X ini. Nah selanjutnya di sini aku mau kelompokin terlebih dahulu, berarti ini kan A kuadrat Y1 kali Y ini Y1 kali Y. Nah berarti kan di sini B kuadrat X1 X plus A kuadrat Y1 Y sama dengan ini berarti positif A kuadrat Y1 kuadrat plus B kuadrat X1 kuadrat. Nah seperti ini. Selanjutnya ini mau
diubah ke bentuk umum, berarti di sini aku bagi kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti ini kan B kuadrat per A kuadrat B kuadrat, berarti kan X1 X per A kuadrat karena B-nya habis, plus A kuadrat Y1 Y jika dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, berarti kan A-nya habis, berarti Y1 Y per B kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat, berarti kan A-nya habis, berarti Y1 kuadrat per B kuadrat plus B kuadrat X1 kuadrat jika dibagi dengan A kuadrat B kuadrat kan B-nya habis, berarti kan X1 kuadrat per A kuadrat. Nah, di sini kan kita tidak asing bahwa ini tuh persamaan umum elips yang mana sama dengan 1 kan. Berarti ini X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti kita sekarang tarik kesimpulan bahwa ini hapus. Jadi, persamaan garis itu elips dengan pusat 0,0 dekat X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Ini X1 X A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh persamaan garis elips di pusat alfa, beta. Jadi dengan cara yang sama persamaan garis singgung elips yang pusatnya alfa, beta berarti X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 min alfa per A kuadrat, ini X1 min alfa X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Ini jika melalui titik singgung T tadi. Nah, seperti ini. Persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgung. Nah, di sini aku tambahin aja dengan titik singgung. Jadi yang mana T itu kalau dengan X1 Y1. Di sini aku tambahin aja dengan titik singgung T dengan koordinat X1, nah, jadi kesimpulannya persamaan garis singgung pada elips jika diketahui titik singgungnya pada pusat 0,0 yaitu X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan garis singgung elips dengan pusat alfa, beta yaitu X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Dengan titik singgung tadi itu kita misalkan T dengan koordinat X1, Y1. Oke, selanjutnya yaitu
persamaan garis singgung pada elips jika melalui satu titik di luar elips. Jadi, kita misalkan, misal ada elips yang pusatnya 0,0, berarti kan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat b kuadrat sama dengan 1 ini, dan ada juga titik, dan ada titik sini aku misalin titik A dengan koordinat x aksen, y aksen ini. Nah, titik A ini itu merupakan titik singgung. Titik A adalah titik singgung elips. Titik singgung elips. Nah, karena titik A itu titik singgung elips, jadi persamaan garis singgungnya bukan persamaan garis singgungnya adalah ini x aksen x per a kuadrat plus y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan 1. Oke, selanjutnya karena A ini berada pada elips, maka berlaku bahwa x aksen itu x aksen kuadrat per a kuadrat plus y aksen kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 1. Ini persamaan 2. Nah, jika ada titik lagi nih, titik aku misalin titik T. Jika ada titik T dengan koordinat x 0, y 0, x 0, y 0, itu titik T ini adalah titik luar elips. Nah, maka titik T ini titik T x 0, y 0 itu memenuhi persamaan x aksen x 0 per a kuadrat plus y aksen y 0 per b kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, kita kan udah tahu persamaan 1 sama persamaan 2 ini. Nah, ini persamaan 1, terus ini persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini baru masuk ke persamaan titik A-nya ya, dan ini persamaan titik T. Ini tadi kan cuma persamaan garis singgung yang telah kita tahu dari sebelumnya. Berarti di sini dari persamaan 1 dan 2 itu dapat dihitung x aksen dan y aksennya itu berapa. Nah, jika x aksen dan y aksennya itu diperoleh dan dihitung, jadi kita bisa memperoleh persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya yang melalui satu titik di luar. Oke. Nah, jadi kan tadi misal ada elips dengan pusat 0,0.
Lalu karena A itu berada pada elips, maka tinggal substitusikan aja dalam persamaan persamaan elips itu tadi. Nah itu jadi persamaan satunya. Nah jika ada titik yang mana titik itu di luar elips, berarti kan dia masuk ke persamaan garis singgunya kan, tapi dia tidak berada pada elips. Jadi kita substitusikannya ke persamaan garis singgu. Berarti kan di sini karena koordinatnya x 0,y0, berarti kan x aksen kali x0 per a kuadrat plus y aksen y0 per b kuadrat sama dengan 1, itu jadi persamaan 2. Nah dari persamaan 1 ke 2 itu nanti dapat dihitung dan dapat tahu x aksen dan y aksennya itu berapa. Nah dari situ maka kita bisa memperoleh persamaan garis singgunya dengan mensubstitusikan x aksen dan y aksennya itu ke persamaan garis singgung awal tadi yang ini. Nah jadi nanti kita ngomong bahwa persamaan garis itulah yang melalui satu titik di luar elips. Kalau di sini titik P, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal ini. Di sini ada soal garis y x akar 6 memotong elips x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Nah, carilah persamaan garis singgunya di titik-titik potong tersebut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan terlebih dahulu apa sih yang ditanyakan dan apa sih yang diketahui pada soal. Di sini kan diketahui ada garis Y dan juga ada elips. Persamaan elipsnya x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0. Di sini kita disuruh cari, ditanya kita cari persamaan garis singgunya. Di titik potong, titik potongnya, di titik potong. Nah, berarti kita perlu langkah utama yaitu mengubah persamaan elips ini menjadi ke persamaan umum elipsnya. Berarti kita tulis dulu persamaan elipsnya kan x kuadrat plus 4y kuadrat min 12 sama dengan 0. Di sini berarti x kuadrat plus 4y kuadrat 12 aku tambah dengan 16 berarti 16. Nah di sini kan karena kesamaan umumnya itu sama dengan 1, berarti kita bagi ke 12 dengan 16. Berarti kan x kuadrat per 16 plus ini 4 per 16 kan berarti ini sisa kuadrat per 4 plus sama dengan 16 per 16 1. Nah ini udah dapat persamaan umum elips di langkah pertama. Oke. Langkah yang kedua, kita mencari koordinat titik potong pada elipsnya itu. Langkah kedua, titik potong pada elips. Nah di sini berarti kita cari perpotongan antara elipsnya dan juga garisnya. Ini kan elipsnya tadi x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 sama dengan 0, terus y sama dengan x akar 5. Nah di sini kita tinggal substitusikan aja y-nya ke persamaan elipsnya. Kita substitusikan berarti x kuadrat plus 4 y-nya kan x akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke, kita operasikan berarti x kuadrat plus y kuadrat berarti kan x kali 6 kali x kuadrat tadi. Oke, min 16 sama dengan 5. Berarti x kuadrat plus 24 x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah di sini berarti x kuadratnya 25x kuadrat min 16 sama dengan karena kita akan cari x sama dengan berapa, berarti di sini 25x kuadrat kan sama dengan 16. Ini x kuadrat sama dengan 16 per 25.
Nah, 16/25 ini kan berarti X-nya itu kita tarik akar kan. Untuk tarik akar berarti harus ada plus minusnya. Nah, aku tulis di sebelahnya aja. Berarti kan X sama dengan plus minus 16/25, berarti X sama dengan plus minus 4/5. Oke, berarti X1 nya itu 4/5, X2 nya min 4/5. Nah, karena yang kita cari adalah koordinat titik potong, berarti kita juga perlu mencari Y-nya itu berapa. Nah, karena X-nya diketahui, berarti kita tinggal X ini kita substitusikan aja ke persamaan garisnya, karena garisnya kan mencari Y ya. Berarti kita bisa tahu Y1-nya 4/5 akar 6, Y2 nya min 4/5 akar 6. Nah, berarti koordinat titik-titik potong pada elis itu udah ketemu berapa? 4/5 akar 6 dan negatif 4/5, min 4/5 akar 6. Oke, nah langkah ketiga kita tinggal substitusikan aja koordinat titik potong ini ke dalam persamaan garis singgung. Izin menghapus, berarti persamaan garis singgungnya yang pertama untuk titik ini kita tulis saja, persamaan garis singgung, izin hapus. Untuk 4/5 akar. Itu persamaan ini. Berarti di sini langsung aja 4/5 X per 16 plus kita masukin ke rumus persamaan garis singgung ya. Berarti 4/5 akar 6 Y per 4 sama dengan 1. Nah, ini berarti kita hitung, berarti 1/20 X plus 1/5 akar 6 Y sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan 20. Berarti X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Dan kita bisa ubah menjadi sini aja menjadi X plus 4 akar 6 Y min 20 sama dengan 0. Ini untuk persamaan garis singgung untuk yang titik 4/5 akar 6. Selanjutnya untuk titik negatif 4/5, negatif 4/5 akar 6. Sini persamaan garis singgung untuk negatif 4/5, negatif 4/5 akar 6. Oke. Berarti negatif 4/5 X per 16 plus negatif 4/5 akar 6 Y per 4 sama dengan 1. Ini sama, kalikan dengan 20, berarti kali ini sebelumnya kita operasikan jadi 1/20 X plus 1/5 ini kali 6 Y sama dengan 1. Nah, ini aku kalikan kedua ruas dengan 20. Berarti min X min 4 akar 6 Y sama dengan 20.
kita ubah berarti X plus 4 akar 6Y plus 20 sama dengan 6. Jadi untuk penyelesaian soal ini, persamaan garis di titik-titik potong ada dua. Yang pertama, X plus 4 akar 6 Y min 20 sama dengan 0. Dan juga ada X plus 4 akar 6 Y plus 20 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini ada soal titik B terletak pada elips X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Dan absis titik B sama dengan ordinat titik B. Jadi absis sama ordinatnya itu sama. Nah, ini disuruh A tentukan koordinat titik B, B tentukan persamaan garis simbol elips melalui titik B. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang telah diketahui pada soal. Diketahui persamaan elipsnya, elips X kuadrat per 36 plus Y kuadrat plus per 12 sama dengan 1. Lalu ada titik P, XP, YP, dan titik P ini berada pada elips. Berada pada elips dengan absis titik P dan ordinat titik P itu sama, berarti XP itu sama dengan YP. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yaitu karena titik P itu berada pada elips, jadi diperoleh karena titik P berada pada elips, maka berlaku bahwa XP kuadrat kita substitusikan ke persamaan elips tadi kan, karena P itu XP, YP ya, berarti XP kuadrat per 36 plus YP kuadrat per 12 sama dengan 1. Sekarang kita hitung, berarti ini ke-12 kalikan dengan 36 kali 12. Sekitar 36 habis 12 XP kuadrat plus YP kuadrat kali 36 kali 12, 12-nya habis sudah 36 YP kuadrat sama dengan 36 kali 12. 36 kali 12 berarti 432. Langsung aja 432. Nah, sekarang karena XP itu sama dengan YP, berarti kita bisa ubah YP-nya ini sama dengan XP. Berarti kan 12 XP kuadrat plus 36 XP kuadrat sama dengan 432. Nah, 36 ditambah dengan 12, 48. 48 XP kuadrat sama dengan 432. Sini masuk ke sini, berarti kan XP kuadrat itu sama dengan 432 bagi 48. 42 bagi 48. Berarti XP kuadrat sama dengan 9. XP kita tarik akar, berarti plus minus akar 9. Berarti XP sama dengan plus minus 3. Berarti bisa disimpulkan bahwa XP1 sama dengan 3 dan XP2 itu sama dengan negatif 3. Nah, karena tadi disimpulkan bahwa absis itu sama dengan ordinatnya, maka XP1 itu sama dengan YP1. YP1-nya berarti juga 3 dan YP2-nya itu berarti juga negatif 3. Jadi diketahui bahwa koordinat pertama potongnya 3,3 dan koordinat titik P kedua itu negatif 3, negatif 3.
seperti ini. Oke. Nah, kan kita diminta untuk menentukan kesamaan garis singgung melalui elips melalui titik P ya. Jadi kita tinggal substitusikan aja koordinat titik P ini kan 3,3 sama negatif 3, negatif 3. Kita bisa substitusikan, bisa menghapus. Oke. Sekarang kita mencari persamaannya. Kita singgung elips. Yang pertama ini melalui 3,3 titik P 3,3. Nah, titik P 3,3 berarti kita dalam substitusikan aja 3x per 46 plus 3y per 12 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita coret-coret 12 4 berarti x per 12 ditambah y per 4 sama dengan 1. Sini kita kali ke 12 dengan 12 kali 4 berarti untuk menghilangkan berikutnya berarti kan 4x plus 12y sama dengan 12 kali 4 48. Oke. 48. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan lagi dengan membagi 12 dengan 4. Berarti kan x plus 3y sama dengan 12. X plus 3y sama dengan 12. Nah, sekarang kita bisa ubah. Ini berarti x plus 3y min 12 sama dengan 0. Ini untuk persamaan garis singgung yang melalui titik P 3,3. Sekarang melalui P negatif 3, negatif 3. Sekarang kita tinggal substitusikan aja min 3x 36 min 3y per 12 sama dengan 1. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita tinggal dapat aja ini 12 berarti ini 4 dan min x per 12 min y per 4 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita kalikan 12 dengan 12 dan juga 4. Dapatkan seperti tadi ya, berarti 4x min 12 y sama dengan 48. Nah, ini kedua ruas kita pergi dengan 4 lagi. Bagi dengan negatif 4 aja. Bagi dengan negatif 4 berarti x min berarti plus x plus 3y sama dengan negatif 12. Nah, sekarang kita bisa ubah berarti x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Nah, jadi untuk pertanyaan yang B, persamaan garis singgung elips melalui titik P yang 3,3 itu persamaannya x plus 3y min 12 sama dengan 0. Kalau melalui titik P yang negatif 3, negatif 3 itu y plus 3, x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.